Halo Pak Wibi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai forecasting exchange rates for Blitz Inc. Nah, kelompok kami ini terdiri dari Teddy Wijaya, Michelle, dan saya, Anastasia Handoyo. Yang pertama, saya akan menjelaskan ringkasan kasus terlebih dahulu ya. Jadi, dengan melihat kondisi bisnis di Thailand, Ben Hul ini merasa puas dan ingin melakukan ekspansi dengan membangun subsidiary company. Tujuannya itu untuk meningkatkan persentase pendapatan di Thailand. Nah, namun berdasarkan perjanjian dan rencana masa mendatang dari Blitz Inc., Ben Hul ini merasa khawatir dengan kondisi perekonomian Thailand yang bisa mempengaruhi kondisi perusahaan di masa mendatang. Pergerakan nilai baht bisa dikatakan sangat volatil, dan para investor asing mulai kehilangan kepercayaan akan nilai baht, di mana menyebabkan baht terdepresiasi. Nah, permintaan atas produk Blitz Inc. di Thailand juga terpengaruh. Selain itu, Blitz Inc. yang menghasilkan net inflows dalam baht juga terpengaruh saat melakukan konversi uang ke dalam dolar, di mana Blitz Inc. mempertimbangkan untuk melakukan hedging terhadap net inflows dalam baht tersebut. Nah, dengan melihat kondisi yang ada atau masalah yang ada, Ben Hul ini mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama itu melakukan forecast terhadap nilai tukar baht dolar untuk kuartal berikutnya. Dan yang kedua itu menentukan teknik forecasting yang paling akurat yang bisa digunakan untuk periode mendatang. Nah, forecasting tekniknya itu ada dua. Yang pertama ada technical forecast. Nah, itu memperkirakan depresiasi baht sebesar 6% dari nilai baht saat ini untuk kuartal berikutnya. Nah, yaitu 0,023 dolar menjadi 0,02162 dolar. Nah, yang kedua itu ada fundamental forecast yang menggunakan historical inflation dan interest rate data. Berdasarkan inflation dan interest rate data itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, perkiraan sebesar 30% akan mengalami depresiasi sebesar 2%. Yang kedua, perkiraan sebesar 15% akan mengalami depresiasi sebesar 5%. Dan yang terakhir, perkiraan 55% akan mengalami depresiasi sebesar 10%. Selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, yang pertama itu ada, berdasarkan tindakan yang diambil saat ini dan rencana masa mendatang, bagaimana Blitz Inc. bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan forecasting terhadap baht-dollar exchange rate. Nah, untuk jawaban pertama, Blitz Inc. bisa mendapatkan keuntungan melakukan forecasting baht-dollar exchange rate. Nah, yang pertama itu, saat ini Blitz Inc. menerima net cash inflow dari mata uang baht. Nilai dolar dari cash flow ini sangat sensitif terhadap future baht-dollar exchange rate. Oleh karena itu, Blitz Inc. juga memutuskan melakukan hedging terhadap cash flow tersebut berdasarkan exchange rate forecast. Yang kedua, Blitz Inc. mempunyai rencana untuk membangun sebuah subsidiary company di Thailand pada masa mendatang. Nah, pendapatan dari subsidiary company itu bisa disetorkan ke parent company. Selain itu, forecasting dari future exchange rate mampu membantu Blitz Inc. dalam mempertimbangkan keputusan hedging. Oleh karena itu, pendapatan yang diinvestasikan di Thailand akan jauh lebih menarik apabila baht menguat. Nah, sebaliknya, apabila Blitz Inc. memutuskan untuk melakukan borrow short atau long term fund di Thailand, maka kondisi depresiasi yang akan memberikan keuntungan. Selanjutnya nomor 2, yaitu ada forecasting teknik manakah yang paling mudah digunakan untuk memprediksi future value dari baht. Dan kenapa? Apabila dibandingkan dengan technical dan fundamental teknik, market-based forecasting akan menjadi teknik yang paling mudah untuk diaplikasikan dalam melakukan forecasting future value of the baht. Nah, hal ini dikarenakan market value based hanya memperhatikan current spot rate atau forward rate dari suatu mata uang. Berbeda dengan fundamental teknik dan technical teknik yang harus memperhatikan beberapa data, seperti historical inflation dan interest rate data. Pertanyaan ketiga adalah, Blitz Inc. mempertimbangkan antara menggunakan current spot rate atau available forward rate untuk melakukan forecasting terhadap future value dari baht. Available spot rate saat ini sedang memberikan large discount. Manakah yang akan memberikan forecast berdasarkan market base lebih baik? Jawaban dari kelompok kami adalah berdasarkan current spot rate dan available forward rate, Blitz Inc. lebih baik memilih forward rate karena menghasilkan forecast yang lebih akurat. Forward rate juga yang memberikan large discount
Rate diskon ini mencerminkan tingkat nominal interest rate yang tinggi dan tingkat expected inflasi yang tinggi di Thailand. Selanjutnya pertanyaan keempat adalah nilai current 90 days forward rate dari BET adalah 0,021 dolar. Berapa persentase BET yang diharapkan berubah selama kuartal berikutnya berdasarkan market based forecast? Dengan menggunakan forward rate, berapa nilai BET dalam 90 days berdasarkan forecast tersebut? Jawaban dari kelompok kami adalah 0,021 dolar min 0,023 dolar dibagi 0,023 dolar, hasilnya min 8,70%. Dengan demikian, BET diharapkan akan menguat dengan menggunakan market based forecast. Selain itu, forecast nilai BET dalam 90 days dengan menggunakan market based forecast adalah 0,021 dolar atau nilai forward rate. Selanjutnya, pertanyaan kelima adalah asumsikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, technical forecast lebih akurat dibandingkan market based forecast. Apa yang diindikasikan di sini terkait efisiensi pasar nilai tukar BET dengan dolar? Apakah hal ini berarti technical forecast akan selalu lebih unggul dari teknik lainnya? Kenapa? Jawaban kelompok kami adalah hal ini mengindikasikan bahwa pasar nilai tukar mata uang asing di Thailand memiliki market efisiensi bentuk lemah, di mana nilai tukar hari ini tidak mencerminkan semua informasi historis. Namun, bukan berarti bahwa analisis teknikal adalah teknik forecasting terbaik. Volatilitas yang tinggi dari nilai tukar BET dengan dolar mungkin akan menghasilkan tingkat akurasi forecasting yang sangat bervariasi pada teknik forecasting yang berbeda-beda pada periode berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Terdapat 3 pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, berdasarkan fundamental forecast, berapa ekspektasi persentase perubahan nilai tukar BAT pada kuartal selanjutnya? Yang kedua, berapa forecasted value BAT jika menggunakan expected value untuk melakukan forecast? Dan yang ketiga, jika value BAT 90 hari dari sekarang adalah 0,022 dolar, forecasting teknik manakah yang paling akurat? Nah, seperti yang tertulis pada soal, berdasarkan tingkat inflasi dan suku bunga, terdapat 30% kemungkinan BAT mengalami depresiasi sebesar 2%, 15% kemungkinan BAT mengalami depresiasi sebesar 5%, dan 55% kemungkinan BAT mengalami depresiasi sebesar 10%. Maka dari itu, ekspektasi persentase perubahan nilai tukar BAT berdasarkan fundamental forecast adalah sebagai berikut. 0,3 kali minus 2% ditambah 0,15 kali minus 5% ditambah dengan 0,55 kali minus 10%. Dan hasilnya adalah minus 6,85%. Jadi BAT diekspektasikan mengalami depresiasi sebesar 6,85% pada kuartal selanjutnya. Sedangkan prediksi nilai tukar BAT dalam 90 hari dengan menggunakan fundamental forecast adalah 0,023 dolar dikali 1 minus 6,85% dan hasilnya adalah 0,0214 dolar. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, maka kita dapat menghitung forecast error setiap teknik dalam bentuk persentase dari realized value. Yang pertama yaitu technical forecast sebesar 1,73%, fundamental forecast sebesar 2,73%, dan market based forecast sebesar 4,54%. Jadi di sini technical forecast adalah teknik yang paling akurat karena memiliki tingkat error yang paling rendah yaitu sebesar 1,73%. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 7, apakah teknik yang dilakukan pada pertanyaan nomor 6 adalah yang paling akurat dan mengapa? Nah, menurut kelompok kami, technical forecast ini tidak akan selalu menjadi teknik yang paling akurat karena beberapa alasan. Yang pertama, pasar valuta asing untuk BAT mungkin akan menjadi lebih efisien seiring waktu karena penggunaan informasi historis untuk forecasting menjadi tidak akurat. Yang kedua, karena kondisi ekonomi yang kurang baik dan konversi BAT menjadi freely floating exchange rate system baru-baru ini, masih terdapat banyak ketidakpastian terkait nilai tukar BAT dolar. Dan yang ketiga, volatilitas yang tinggi dari nilai tukar BAT dolar mungkin akan menghasilkan tingkat akurasi forecasting yang sangat bervariasi pada teknik forecasting yang berbeda-beda pada periode-periode berikutnya. Berdasarkan pembahasan kasus Blaze Chapter 9, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Karena Blaze memperoleh net cash inflow dalam BAT, maka melakukan forecasting terhadap nilai tukar BAT dan dolar akan membantu Blaze dalam mengambil keputusan jangka pendek dan jangka panjang yang berhubungan dengan kegiatan operasional di Thailand. Di antara beberapa teknik forecasting, market-based forecasting adalah teknik yang paling mudah
karena hanya perlu memperhatikan spot rate dan forward rate. Forward rate yang memberikan diskon yang besar daripada spot rate adalah acuan yang lebih akurat karena mencerminkan tingkat nominal interest rate yang tinggi di Thailand. Selain itu, diskon yang besar juga mencerminkan tingkat expected inflation yang tinggi yang berhubungan dengan tingkat nominal interest rate yang tinggi. Dengan demikian, kemungkinan besar akan muncul future downward pressure pada TPAT. Nah, dari kasus di atas, technical forecasting menunjukkan persentase error yang paling kecil atau bisa dikatakan teknik yang paling akurat. Namun hal ini bukan berarti bahwa analisis teknikal adalah teknik forecasting terbaik. Volatilitas yang tinggi dari nilai tukar baht dolar ini mungkin akan menghasilkan tingkat akurasi forecasting yang bervariasi pada teknik forecasting yang berbeda-beda pada periode-periode berikutnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.